aku sebenarnya sudah menggemari tulisan-tulisan Pak Sapardi sudah dari SMP. Menemukan puisi Hujan Bulan Juni di buku Pelajaran Bahasa Indonesia. Dari situ menjadi penggemar berat. 2019 waktu itu ada aku dikontak orang dari Narasi TV kayak mau nggak ketemu Pak Sapardi, beliau datang nih di Mata Najwa on stage waktu Ebit GAD. Mau banget, tapi bisa nggak duduk sebelahnya gitu? Bisa. Yaudah akhirnya duduk sebelah, padahal udah bawa semua bukunya di dalam tas tapi disimpan karena mau ngomong aja takut. Terus Narasi bikin lagi nih acara kayak merayakan usia puisi Dukamu Abadi, kalau nggak salah ke-50, aku lupa. Jadi dibikin acara gitu, jadi aku satu panel, aku, Sal Priadi dan Pak Sapardi. Jadi kayak aku dan Sal sebagai fansnya Pak Sapardi yang juga dari Pak Sapardi bisa terinspirasi untuk bikin karya selain buku gitu. Dari situ baru ngobrol-ngobrol dan finally akhirnya Pak Sapardi tahu aku juga menulis. Mungkin setelah dari follow back Pak Sapardi kayak searching kali, kayak ngestok sebenarnya sana nulisnya apa sih. Akhirnya semua beliau periksa gitu dari Instagram, bahkan mendengar podcast di Spotify. Podcast, semua video di YouTube ditonton semua. Pokoknya dibaca, beliau benar-benar meriset lah tentang Rintik Seduh gitu. Akhirnya dari situ langsung ditawarin untuk kita bikin karya yuk gitu, nulis bareng yuk. Hah, gimana Pak maksudnya? Iya, nulis buku bareng. Pak, ini salah ngirim chat DM nggak nih? Saya takutnya keliru. Loh enggak, saya mau ngajak kamu kolaborasi. Pak, ini kalau Bapak salah kirim terus saya udah keburu senang terus nggak jadi, sakitnya lumayan nih Pak gitu. Terus akhirnya ternyata beneran diajak kolaborasi. Jadi sebenarnya pusat inspirasinya dari apa yang Pak Sapardi tahu tentang Rintik Seduh. Sejujurnya untuk berkomunikasi dengan Pak Sapardinya langsung nggak terlalu sulit, cuman aku agak sulit untuk berhubungan dengan pembacanya Pak Sapardi. Lebih dapat pressure-nya justru sama pembacanya Pak Sapardi yang mungkin kalau mereka disuruh nulis akan lebih bagus dari aku gitu. Ya aku berusaha untuk berani karena kalau rasanya kalau nggak takut juga malah jadi aneh gitu. Kalau aku dengan begitu pede mengiyakan dan bodo amat dengan apa yang mereka pikirin itu agak aneh. Jadi aku menikmati rasa takut itu sih, yang ya walaupun mereka nggak percaya dengan aku, ya aku mau mengusahakan yang terbaik dan ketika hasilnya udah ada mungkin mereka baru bisa komentar lagi. Kalau kita udah menikmati puisi-puisinya Pak Sapardi sebelum yang di buku ini, mungkin kita akan menggambarkan kayak aduh takut nggak ngerti puisinya, yang kita tahu yang puisi-puisi Pak Sapardi yang kadang cuma sebaris, yang kita mau nggak mau harus nebak-nebak kira-kira tuh maksudnya apa. Tapi kalau di buku ini malah Pak Sapardi bilang, kamu jangan berusaha menyeimbangi saya ya, dia bilang gitu. Kayak mungkin beliau mengerti gitu. Kamu jangan mengubah apa adanya kamu. Kalau bahasa kamu ya begitu, ya itu udah bahasa kamu, itu sastra kamu. Beliau dengan enteng bilang, jangan, biar saya yang menyesuaikan, biar saya yang belajar dari kamu. Kayak oke. Terus ya jadi aku apa adanya aja sih di buku ini. Jadi makanya kenapa pembacaku yang umurnya juga malah di bawah aku kayak anak SMP, anak SMA bisa menikmati buku itu karena itu bahasa mereka juga. Yang jadi walaupun lintas generasi itu tetap bahasa mereka gitu. Lebih dulu memulai nulis puisi ketimbang novel sejujurnya. Jadi garis startnya sebenarnya menulis puisi, cuman aku tidak seberani itu untuk membukukan puisiku sendiri, belum pede, belum kayak apa sudah pantas di umur segini bikin puisi, karena kayaknya semua orang bikin puisi, kayak aku nggak mau memudahkan diriku untuk semudah itu menerbitkan puisi, karena menurutku tantangannya beda dan porsinya juga lebih sulit. Jadi sebenarnya dari dulu udah nulis blog tuh, di blogku ya puisi, yang aku tulis dari dulu di Instagramku juga puisi. Jadi kesulitannya mungkin nggak begitu sulit, cuman ya lebih ke pressure aja sih. Aku takut dengan apa yang akan
orang lain bayangkan, takutnya udah ekspektasi terlalu tinggi, ternyata puisinya begitu, takutnya udah ngebayangin puisi-puisi yang sangat melegenda gitu, padahal puisi yang sederhana aja. Itu sih. Hai Gramets, buku Masih Ingatkah Kau Jalan Pulang hasil kolaborasi aku dengan Pak Sapardi, versi digitalnya sudah tersedia loh di Gramedia Digital. Cepet dapetin dan beli sekarang. Ingat ya, e-books aslinya cuma ada di Gramedia Digital. Cepet dibeli dan dibaca.